Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Ini Pak Dik-Dik yang ingin saya jelaskan. Kita bicara bahasa ya. Kita ingin memperhatikan Pak Dik-Dik dulu. Jadi biar kita molor nggak apa-apa dikit ya. Ini penting sekali. Ini pertanyaan ini bisa saya jawab sampai setuntasnya dah ya. Mohon maaf nanti mulai dikit. Begini Pak Dik-Dik. Manusia dulu pertama-tama dicipta Tuhan. Mereka belum berbahasa kok. Iya. Lalu bagaimana mereka berkomunikasi antara satu dengan yang lain? Itu pertama kali tahapan evolusi bahasa itu adalah melalui bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Seperti komunikasi binatang tuh, kalau burung merak buntutnya itu dimekarkan, dia sedang birahi, sedang merayu lah pasangannya, kan seperti itu. Kalau ayam juga kalau mau bertelur dia petok kan gitu bertelur. Itu adalah isyarat-isyarat. Seperti itulah manusia pada tahap awalnya dengan isyarat. Jadi kalau saya mengisyaratkan begini Pak Rahmat, minta apa saya nih? Kita makan. Kalau gini bobo. Iya kan? Nah, kemudian bahasa isyarat ini hanya bisa dilakukan di siang hari. Malamnya sebabnya tidak bisa, nah kelihatan. Maka komunikasi hanya bisa dilakukan di suasana terang yang bisa terlihat. Sejak itulah manusia secara evolusi perlahan-lahan menggunakan bahasa imitasi, menirukan. Dan itu sampai sekarang artefaknya masih bisa kita buktikan bahwa menyebutkan nama-nama benda itu sesuai dengan suaranya. Di bahasa Pasundan kalau bilang kambing bilangnya embe. Betul nggak? Sebabnya apa? Kalau kucing disebutnya apa? Kenapa disebut meong? Itu banyak di setiap bahasa. Kalau kentut kecil bahasa Arab namanya fusah. Karena bunyinya ps. Tapi kalau yang kentut gede brut namanya durra. Kalau kentut kecil fusah. Bayangkan. Kalau orang memukul pintu namanya mengetok. Betul nggak? Karena bunyinya masih bisa kita buktikan, ya. Nah, selanjutnya sampai menjadi satu bahasa yang maju dan lengkap. Sejak manusia berkreasi, membangun komunikasi dengan sesamanya, menggunakan lambang-lambang suara, dan ini bagi saya adalah satu kemukjizatan. Kenapa? Karena sejak manusia berbahasa, sejak itulah manusia berpikir. Tolong dicatat. Sejak manusia berbahasa, sejak itulah manusia berpikir.
Karena tidak mungkin manusia berpikir tanpa menggunakan bahasa. Betul nggak? Nah, ini yang jadi persoalan. Nanti saya tidak akan melebar ya. Kenapa jadi bahasa kok akhirnya berbeda-beda berkembang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda, berbeda nggak tahu berapa puluh ribu bahasa. Itu nanti kepanjangan nggak terjawab. Jadi sejak manusia berpikir, ya, manusia itu berpikir sejak dia menemukan bahasa. Nah, bahasa itu diciptanya gimana prosesnya? Apakah keputusan kepala suku bahwa ini namanya gelas, ini namanya cangkir, ini namanya korek, ataukah kesepakatan bersama? Nah, ini simbol-simbol yang semacam ini, makanya saya berulang-ulang bahwa kata, kalimat, frasa dan sebagainya, alinea dan sebagainya, itu hanya simbol-simbol dari vibrasi ya, gelombang yang menggambarkan suatu benda ya, sampai bukan sekedar hanya penamaan barang-barang, tapi konsep-konsep pemikiran juga membentuk terma-terma. Nanti muncul namanya ilmu terminologi. Kalau penyusunan subjek, objek, predikat, keterangan itu menjadi sintaksis. Betul enggak? Nah, kemudian ketika perubahan kata-kata dan sebagainya, itu namanya konjugasi. Bayangkan. Ketika pembentukan kalimat-kalimat namanya ilmu istiqaq atau morfologi, dan terus berkembang. Ini luar biasa. Ini kemujizatan yang kita tidak sadari. Kamu mah tahu mujizat Nabi Musa membelah lautan gitu. Itu aja kan? Termasuk kemerdekaan negara Indonesia juga kemujizatan kok, saya melihatnya. Ya, rahmat Allah betul-betul kita bisa merdeka. Nah, sehingga artinya bahwa kita sepakati kata duduk maknanya begini, berdiri begini, ketawa, tersenyum, menangis, mendengar, melihat, berjalan, duduk, merangkak dan seterusnya. Nah, itu semuanya juga membangun kepada batasan-batasan, mendefinisikannya. Kalau kita tahu kata tapi tidak mendefinisikan, kita ngawur berpikirnya. Nah, itulah namanya menjadi ilmu terminologi semacam itu. Nah, bahwa sampai kepada lambang-lambang suara sendiri itu dituliskan oleh berbagai bangsa Indonesia berbeda-beda. Ada tulisan Arab, ada Latin, ada Thailand, ada bahasa Pegon Jawa ya, Pegon Jawa dan sebagainya. India itu semuanya, Rusia ada R kebalik gitu tuh ya kan, dan sebagainya. Ada K kebalik itu apa biasanya kita nggak tahu. Itu semuanya simbol-simbol yang diciptakan oleh mereka sendiri untuk komunitas mereka sendiri. Jadi kesepakatan itu kita hargai, tetapi batasannya disitulah terjadi relativitasnya pada batasan-batasan itu. Artinya bahwa bagaimanapun simbol-simbol itu dibuat, tetapi interpretasinya selalu berkembang dari satu zaman ke zaman. Istilah-istilah apapun yang kau dengar itu harus kau teliti, karena saya pernah meneliti sejarah terminologi ya, bahwa istilah pada suatu zaman itu bisa hilang, muncul istilah baru, atau istilah itu maknanya berbeda ya kan, seperti kata radikal sekarang menjadi artinya keras, ekstrim, radikal ya. Dulu kata radikal itu ya sesuatu yang ya, kalau saya ini termasuk orang yang berpikir radikal pada zamannya. Tapi sekarang mah nggak boleh saya radikal, karena radikalnya berubah kan gitu. Ya, dulu namanya politikus, sekarang namanya apa?
dan seterusnya, termasuk dalam berbagai bidang ilmiah. Dalam ilmu balaghah, isti'arah dan tasbih itu dibedakan di zaman As-Sakaki. Pada zaman Abdul Al-Jurjani ya sama maknanya, beda orientasi. Nah itulah kira-kira semacam itu. Nah jadi artinya bahwa ketika kita baca satu buku, ini tahun berapa terbitnya, jangan dipersepsikan dengan terma-terma yang sudah baku sekarang. Dan kadang-kadang juga satu istilah, ya, terma dalam satu bidang ilmu menggunakan kata yang sama, tetapi definisinya berbeda-beda sesuai dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Hakikat dalam ilmu balaghah artinya makna asli, lafaz makna asli. Kalau sudah dipinjam namanya majaz. Hakikat dalam teologi artinya adalah kebenaran, ketuhanan. Paham nggak? Hakikat dalam fisika adalah materi yang substantif. Paham nggak? Jadi istilahnya berbeda-beda. Nah sekarang kata politik saja sudah mulai bergeser nih. Seringkali ini berkembang nanti. Begini ungkapan antara anak-anak milenial nih. Sialin loh, kita kan udah bersahabat sekian lama, kok teganya lu politikin gue? Lu teganya ngemolitikin gue. Artinya apa politikin tuh? Nipu. Jangan-jangan nanti anak cucu kita kata politik menjadi penipuan. Mungkin enggak? Mungkin terjadi. Ya itulah nanti berkembang. Liar, ini liar bahasanya, liar. Apalagi bahasa-bahasa dalam pertumbuhan bahasa Indonesia. Tiap hari masuk istilah-istilah baru. Ya kan? Menggantikan yang lama. Kurang keren soalnya. Untuk mengatakan memberitahukan saja, kan udah jarang menginformasikan, padahal sama artinya. Saya informasikan, saya beritahukan, kok susah banget sih? Udah keren. Iya, dulu pernah juga zaman Orde Baru istilah sasi itu, ya, modernisasi, populisasi, jambanisasi, plesteri, sampai restoran, restorasi. Kacau balau semuanya ini seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Kata kerja juga sama berbeda-beda. Sholat dengan aqomah sholat berbeda. Ya kan? Shallu ala Nabi bukan sholat maknanya, bersolawat. Nah itulah seluk beluknya. Nah kita kembali lagi seperti sering saya contohkan. Kalimat yang sederhana. Kita tahu kata duduk. Betul nggak? Maknanya apa? Nggak tahu. Tergantung kalimatnya dong. Nah di situ yang menentukan makna satu kata adalah bukan kata itu, tetapi mempertimbangkan pada kalimat kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Hasan duduk di kursi, Belanda menduduki Indonesia, sama nggak artinya? Tidak. Sudah bergeser. Kartu penduduk, berebut kedudukan, Tidak. duduk perkara, Tidak. kloset duduk, udah semuanya bergeser. Nah nanti setelah kalimatnya sempurna pun kita tidak bisa memaksakan bahwa sang pembicara maksudnya demikian. Kita masuk ke wilayah psikolinguistik. Nah itu mulai bayang-bayangnya muncul ini. Iya, apa lagi itu? Mobilnya siapa itu? Ya, itu lalu kita masuk dalam psikolinguistik. Ketika saya bertanya kepada seorang perempuan janda dan sayanya sedang menduda, Ya. kapan engkau habis masa idahnya? Yang nanya saya. Dengan pertanyaan seorang naib kepala
KUA. Kapan masa idahmu selesai? Kalimatnya sama. Dalam pikiran orang yang diajak bicara perempuan janda itu maknanya berbeda. Ini. Kalau janda yang saya nanya itu dia menduga saya akan melamar. Mungkin enggak? Tetapi kalau yang nanya naib meminta kepastian. Kapan kau bisa menikah? Menikah lagi, betul enggak? Kondisi kita yang sedang gaduh, saya bisa saja menafsirkan ucapan Pak Rahmat menjadi negatif. Rawan ya persoalannya. Senyumnya, senyum penghinaan. Betul enggak? Ketika engkau masih mencintai istrimu, senyumannya cantik sekali. Setelah engkau tidak suka lagi, senyumnya menyebalkan. Itu body language-nya juga sama. Dan orang yang berbicara sendiri dengan tersenyum, dengan cemberut, maknanya berbeda enggak? Gestur tubuh, body language memberi makna baru terhadap ungkapan-ungkapanmu. Betul enggak? Kau ucapkan di dua tempat yang berbeda, maknanya berbeda. Begitu luasnya kajian-kajian linguistik itu. Apalagi Al-Quran yang diturunkan di abad ke-7, ke-6. Abad ke-6, abad ke-7. Sekarang sudah 1400 tahun yang lalu. Bayangkan. Anak-anak kita saja suruh membaca tulisan Jawa, ada yang paham nggak? Saya kasih koran tahun 1800, bisa paham kan anak kita? Baru ratusan tahun. Itulah persoalannya. Jadi artinya ini ada masalah. Karena penafsiran sendiri itu setelah sekian ratus tahun Nabi meninggal. Dan kita tidak punya tafsir Nabi. Dan Nabi tidak pernah menafsirkan. Itu persoalannya. Kadang-kadang menjadi pertengkaran antar kita. Ketika saya mengatakan tafsir ini salah, disalahkan. Saya tidak menyalahkan Al-Quran, menyalahkan penafsirannya. Kok salah sih? Penafsir itu pasti benar gak sih? Apalagi ditambah pada abad kedua Hijriah mereka menafsir Al-Quran didukung dengan ilmu pengetahuan apa mereka menafsir Al-Quran. Sudah ada linguistik, sudah ada morfologi, nahu dalam perkembangannya, soal perkembangannya hanya berdasarkan mengumpulkan berita-berita, cerita-cerita dan dongeng-dongeng. Sehingga tafsir generasi awal itu penuh dengan mitos dan khurafat-khurafat Israiliyah. Masa tidak boleh disalahkan? Harus benar gitu. Jadi kita tidak berbeda dalam menafsirkan Al-Qur'annya, ya kan? Karena kita satu mazhab, ya kan gitu. Yang beda kan kita mengoreksi penafsirannya. Masa nggak boleh ditafsirkan? Al-Qur'an kan bukan milik kamu saja, milik kita semua. Betul enggak? Saya mengoreksi tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, ya, yang mengatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk berbagi kebahagiaan, untuk membagikan rahmat lil alamin kepada alam semesta. Kita mau balik dengan bangganya menggebu-gebu Islam agama universal, membagikan kasih sayang seluruh umat manusia. Silakan baca tafsirnya di Tabari itu. Al-alamin itu bukan alam semesta, tapi muslimin tafsirnya. Saya bertanggung jawab. Berarti kan eksklusif. Mau kita terima semacam itu? Ini kan persoalannya. Ya kan begitu. Jadi artinya Pak Didik yang saya hormati, bahwa akhirnya mah kita berputar-putar dalam kasus macam ini kepada penafsiran-penafsiran.
Jadi artinya kadang-kadang orang itu merasanya sudah pinter dalam segala hal. Dikasih masukan nggak terima. Pokoknya, nah udah. Ketika kita berdebat akhirnya pokoknya sudah saya hentikan, nggak usah berdebat lagi dah. Ya, jadi sudah ada sudah latar belakang pemikiran yang diyakini inilah yang benar. Sampai sekarang masih belum banyak yang menerima penafsiran kita bahwa kafir itu tidak mesti maknanya tidak percaya Tuhan. Betul nggak? Makhluk Allah yang pertama kali disebut kafir adalah iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apakah iblis tidak percaya Tuhan? Percaya. Kenapa disebut kafir? Aba wastakbara. Dia menolak, dia mau bersujud dan dia sombong. Jadi dia disebut kafir karena kesombongannya. Ya kamu juga kalau sombong bisa saya sebut kamu kafir. Tapi orang-orang yang agama non-muslim seperti Yahudi dan Nasrani, itu Al-Quran sendiri yang mengatakan wa minal ladzina utul kitab man amana billah. Di antara ahli kitab ada yang beriman. Di antara orang Islam juga ada yang beriman. Di antara orang Yahudi juga ada yang beriman. Betul nggak? Engkau akan nafikan. Ya ini yang jadi persoalan. Ya, saya sudah bikin banyak makalah tentang makna kafir itu dengan semua Al-Qur'annya, tapi tetap aja. Ya. Kapar. Dan saya akhirnya saya tutup saja. Begitu Bapak Didik. Jadi saya tidak nyaman ya. Hati saya tidak nyaman mengkafir-kafirkan siapapun. Saya tidak punya waktu untuk mengoreksi ceramah-ceramah orang. Punten. Ya, saya tidak mau menyalah-nyalahkan YouTuber yang lain. Kalau orang itu yang disampaikannya hebat, saya sanjung. Tapi kalau orang itu menyampaikannya salah ucap sebagainya, saya memilih pura-pura tidak tahu kok. Betul nggak? Saya punten tidak nyaman hati saya mengkafirkan, menyalahkan, membid'ahkan dan mengoreksi pendapat orang lain. Ya sudahlah, kita persandingkan saja. Pendapat saya begini, pendapat Anda begitu, ya silakan. Siapa yang memutuskan silakan. Tidak perlu saya menyalahkan orang lain. Betul nggak? Terhadap agama lain juga saya nggak mungkin saya mencaci maki, menyalahkan, ngapain? Iya. Tapi juga saya punya berhak dengan agama yang saya yakini untuk saya sanjung, saya hormati, saya muliakan. Ibaratnya seperti saya punya istri cantik ya. Boleh nggak saya menyanjung istri saya? Saya sayang boleh nggak? Saya rawat boleh nggak? Ya tapi saya tidak boleh dong menjelek-jelekan istrinya Pak Rahmat. Ya saya beragama, saya berhak menyanjung saya. Tapi saya tidak berhak menjelek-jelekan agamamu itu. Ya, dan ini konteksnya kita secara nasional, kita ini negara kita kan majemuk, agamanya berbeda-beda, betul nggak? Nah, ini kita dalam bernegara ya nggak usah dilibat-libatkan dengan perbedaan suku kita, agama kita, ras kita. Ini rumah kita bersama, yuk kita bangun kebersamaan, persaudaraan, kemesraan ya untuk menjaga stabilitas. Kalau negara ini kacau kan kita yang susah semuanya. Betul nggak kira-kira semacam itu? Nah kembali ini kita lagi tercabik-cabik karena berkutat pada penafsiran teks-teks agama yang sebetulnya bukan kita saja yang berbeda penafsiran. Penafsiran ini sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Semua orang pernah menafsirkan Al-Quran itu akan terseret dengan streamline pemikiran mereka. Betul nggak? Orang Mu'tazilah
menafsir Al-Quran akan ditarik supaya sesuai dengan mainstream pemikiran mereka. Betul nggak? Orang Syiah sama, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya sama semuanya itu. Nah sekarang selama ini tafsir-tafsir Anda baca tafsir siapa? Karena tafsir yang Anda yakini itu benar, yaitu tafsir mazhabmu itu. Kenapa tidak baca tafsir yang lain supaya kita objektif? Saya kira perlu kita membuka wawasan semacam itu. Saya kira kalau kita secara terbuka, coba baca tafsirnya orang Mu'tazilah, tafsirnya orang Syiah, tafsirnya orang Wahabiyah, semuanya kita baca semuanya. Jadi ketika engkau hanya mengambil satu yang hanya satu, Anda tidak berpikir. Tapi ketika Anda memilih satu di antara banyak, di situ Anda mulai berpikir. Terima kasih. Ya.